Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Di sebuah desa terpencil bernama Kampung Sri Gading, ada sebuah kisah yang sudah lama diceritakan dari mulut ke mulut. Kisah ini tentang seorang tukang sate misterius yang selalu berjualan di malam hari. Orang-orang di desa menyebutnya tukang sate hantu. Menurut cerita, puluhan tahun lalu, ada seorang pria bernama Pak Darno, seorang penjual sate yang terkenal di kampung tersebut. Setiap malam, ia akan mengelilingi desa dengan gerobaknya sambil memukul-mukul kentongan kecil sembari meneriakkan sate, sate. Satenya sangat lezat dan hampir semua warga menjadi pelanggannya. Namun, kehidupan Pak Darno berubah tragis ketika suatu malam ia tidak sengaja melintasi sebuah jalan angker di tengah hutan kecil desa. Jalan itu dikenal sebagai Jalan Kematian karena banyak orang hilang atau meninggal di sana. Malam itu, tubuh Pak Darno ditemukan terbakar bersama gerobaknya. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi sejak malam itu, cerita tentang tukang sate hantu mulai beredar. Setelah kematian Pak Darno, banyak warga desa yang mengaku mendengar suara kentongan dan teriakan sate, sate di malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama. Namun, ketika mereka membuka pintu, tidak ada siapapun di luar. Hingga suatu malam, seorang pemuda bernama Andi pulang larut dari kota. Ketika melewati jalan yang sepi, ia mendengar suara kentongan di kejauhan. Merasa lapar, Andi memutuskan mencari sumber suara itu. Tidak butuh waktu lama, ia melihat seorang pria tua dengan gerobak sate yang tampak sangat lusuh. Pria itu mengenakan topi anyaman tua, dan wajahnya nyaris tidak terlihat karena gelapnya malam. Andi mendekati gerobak itu dan memesan beberapa tusuk sate. Ketika pria tua itu mulai memanggang satenya, Andi merasa ada aroma yang sangat aneh. Bukan aroma sate seperti biasanya, melainkan seperti bau daging busuk yang dibakar. Namun, karena lapar, Andi tidak terlalu memikirkannya. Setelah membayar dan membawa satenya pulang, Andi mulai memakan sate tersebut di rumah. Rasanya memang sangat enak. Tetapi, setelah memakan beberapa tusuk, ia menemukan sesuatu yang membuatnya mual. Di salah satu tusuk sate, terdapat potongan jari manusia yang hangus. Andi langsung memuntahkan semuanya. Keesokan harinya, Andi menceritakan kejadian itu kepada tetua desa. Beberapa warga akhirnya memberanikan diri untuk mencari tahu tentang tukang sate tersebut. Mereka menunggu di jalan tempat Andi bertemu pria itu. Ketika malam tiba, suara kentongan mulai terdengar, dan dari kejauhan, gerobak sate itu muncul perlahan. Namun, ketika warga mendekat, mereka semua membeku ketakutan. Sosok pria tua itu ternyata bukan manusia. Wajahnya yang gelap kini terlihat jelas di bawah sinar bulan. Mata kosong, kulit yang terlihat melepuh seperti habis terbakar, dan aroma busuk yang menyengat. Gerobak satenya juga terlihat aneh, dengan noda darah di mana-mana, dan tusukan sate yang berisi potongan tubuh manusia. Ketika warga mencoba lari, pria itu tertawa terbahak-bahak. Suaranya menggelegar hingga membuat bulu kuduk berdiri. Gerobak sate itu
tiba-tiba menghilang dalam kabut, meninggalkan bau daging terbakar yang menyelimuti udara malam. Menurut tetua desa, arwah Pak Darno menjadi hantu gentayangan karena kematiannya yang tidak wajar. Ada rumor bahwa ia pernah menggunakan ilmu hitam untuk membuat satenya lebih lezat. Bahkan konon, ia menggunakan daging manusia sebagai bahan rahasianya. Namun, saat ia melewati jalan kematian, roh-roh yang ia sakiti menuntut balas. Kini, arwahnya terus menghantui desa. Ia berkeliling setiap malam, mencari korban baru untuk dijadikan bahan sate. Banyak warga yang mengaku melihatnya, tetapi tidak ada yang berani mendekat lagi. Yang lebih menyeramkan, beberapa orang yang membeli satenya dilaporkan hilang tanpa jejak keesokan harinya. Malam itu, Rina, seorang remaja yang baru pindah ke kampung Sri Gading bersama keluarganya, belum pernah mendengar tentang kisah tukang sate hantu. Ia tidak sengaja mendengar suara kentongan dan teriakan samar, "Sate, sate," saat tengah belajar di kamarnya. Karena penasaran, Rina membuka jendela dan menengok keluar. Di kejauhan, terlihat gerobak sate berjalan perlahan di sepanjang jalan desa yang gelap. Rina memutuskan untuk keluar, meski ibunya sudah tidur. Tanpa rasa takut, ia mendekati gerobak itu. Di sana, ia melihat pria tua yang tampak ramah dengan gerobak satenya. "Ayo mbak, satenya enak, panas-panas," kata pria itu dengan suara serak sambil tersenyum. Tapi senyuman itu terasa aneh, seperti ada sesuatu yang salah. Gerobaknya tua dan berkarat, dan baunya campuran daging terbakar dengan sesuatu yang busuk. Rina ragu sejenak, tetapi rasa laparnya membuat ia memesan 5 tusuk sate. Pria itu mengambil tusuk sate dari gerobaknya dan mulai memanggang. Ketika api dari arangnya menyala, Rina melihat sesuatu yang membuatnya tercekat. Di balik bara api, bayangan pria itu berubah menyeramkan. Wajahnya terlihat seperti tengkorak yang membara, dan tangannya yang memegang tusuk sate tampak seperti tulang belulang. Namun, Rina tidak berani lari atau berbicara. Ia hanya berdiri diam, kakinya seperti tertancap ke tanah. Setelah selesai, pria itu memberikan sate ke tangan Rina. "Selamat makan, Mbak. Jangan lupa bayar nanti," katanya sambil terkekeh pelan. Rina langsung lari pulang ke rumah tanpa menoleh lagi. Ia merasa hawa dingin mengikuti langkahnya sampai ia masuk ke rumah. Sesampainya di dalam, ia membuang satenya ke tempat sampah. Tapi anehnya, sate itu masih mengepul panas seperti baru dipanggang, meski sudah dibiarkan beberapa menit. Malam itu, Rina bermimpi buruk. Ia melihat dirinya berjalan di jalanan desa yang gelap. Di ujung jalan, ada gerobak sate yang sama, tetapi kali ini, gerobaknya penuh dengan darah yang menetes ke tanah. Dari dalam gerobak, terdengar suara-suara aneh, seperti rintihan orang kesakitan. Ketika Rina mencoba menjauh, sosok pria tua itu muncul di depannya dengan wajah hancur dan mata berlubang. "Kau sudah memesan sateku. Kau juga harus membayarnya," katanya dengan nada mengancam. Rina terbangun dengan napas terengah-engah. Tetapi mimpi itu terasa begitu nyata, dan bau sate yang busuk masih terasa di hidungnya. Ketika ia melihat ke tempat sampah di dapur, sate yang tadi ia buang sudah tidak ada lagi. Keesokan harinya, Rina menceritakan kejadian itu kepada tetangganya, Bu Sarmi. Mendengar cerita Rina, wajah Bu Sarmi langsung pucat. "Kamu sudah bertemu tukang sate hantu. Cepat berdoa dan jangan pernah keluar malam lagi," katanya dengan nada panik. Tetapi malam itu, suara kentongan kembali terdengar. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Seperti ada yang mengetuk pintu rumah Rina. "Sate, sate, panas-panas, Mbak Rina." Suara serak itu memanggil namanya. Ibunya yang mendengar suara itu langsung memeluk Rina. Mereka mengunci pintu
dan bersembunyi di kamar. Tetapi suara itu tidak berhenti. Kentongan dipukul keras-keras, dan terdengar langkah kaki gerobak yang berputar-putar di depan rumah. Ketika pagi tiba, mereka menemukan hal yang membuat bulu kuduk berdiri. Di depan rumah, ada gerobak sate tua dengan bekas darah yang sudah mengering. Di atas gerobak itu, ada tusuk sate dengan potongan jari manusia. Setelah kejadian itu, tetua desa akhirnya memutuskan untuk menceritakan rahasia di balik kemunculan tukang sate hantu. Mereka mengungkapkan bahwa arwah Pak Darno masih mencari korban karena dulu ia meninggal dalam keadaan penuh dendam. Ketika ia terbakar bersama gerobaknya, ia sebenarnya sedang dikejar oleh warga desa karena kedapatan menggunakan daging manusia untuk membuat sate. Setiap malam, ia terus berkeliaran mencari pembeli, terutama mereka yang keluar di malam hari atau menunjukkan rasa penasaran. Semua yang membeli satenya akan dihantui atau bahkan diambil untuk dijadikan bahan sate selanjutnya. Bertahun-tahun sebelum teror itu menghantui kampung Sri Gading, hidup seorang pria bernama Pak Darno. Ia adalah seorang penjual sate yang dikenal ulet dan ramah. Setiap malam, ia berjalan dari satu kampung ke kampung lain dengan gerobaknya yang sederhana, menjajakan sate ayam dan kambing. Warga desa menyukai satenya, yang terkenal dengan bumbu kacangnya yang khas dan harum. Pak Darno menjadi salah satu sosok yang akrab di mata warga, terutama bagi mereka yang sering begadang di malam hari. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui warga. Bisnis Pak Darno menyimpan rahasia gelap. Ketika usahanya mulai mengalami penurunan, ia menemukan jalan pintas untuk mempertahankan usahanya, yang akhirnya membawa malapetaka. Dikisahkan bahwa suatu malam, Pak Darno bertemu dengan seorang pria misterius di persimpangan jalan ketika ia sedang berjalan pulang dengan gerobaknya. Pria itu mengenakan jubah hitam dan memiliki tatapan yang dingin, hampir tidak manusiawi. Ia memanggil Pak Darno dengan suara berat. "Daganganmu mulai sepi, ya? Mau aku bantu?" Pak Darno, yang awalnya ragu, bertanya dengan hati-hati. "Bantu? Bagaimana caranya?" Pria itu tersenyum samar. "Aku bisa membuat satenya menjadi laris manis. Tapi, kau harus mengikuti syaratku. Gunakan daging dari hewan yang aku berikan. Kau tak perlu tahu asal-usulnya. Yang penting, pembeli akan ketagihan." Pak Darno, yang saat itu berada di titik terendah dalam hidupnya, akhirnya setuju tanpa banyak berpikir. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa keputusan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Pak Darno mendapati gerobaknya dipenuhi dengan bahan-bahan daging segar. Ia tidak tahu dari mana asalnya, tetapi baunya berbeda, lebih tajam dan menusuk. Dengan bumbu khasnya, ia mulai memanggang dan menjual sate seperti biasa. Ajaibnya, dagangannya langsung laris. Orang-orang memuji rasa satenya yang lebih nikmat dari sebelumnya. Nama Pak Darno kembali terkenal, dan ia bahkan mulai mendapat pesanan dari desa-desa tetangga. Namun, di tengah kesuksesan itu, Pak Darno mulai dihantui perasaan bersalah. Ia sering mendengar bisikan aneh di malam hari dari gerobaknya, seperti rintihan seseorang yang kesakitan. Beberapa kali ia terbangun dan melihat gerobaknya bergerak sendiri, meski tidak ada angin. Bahkan, daging yang ia gunakan terkadang tampak berubah bentuk, seperti ada bekas kuku atau gumpalan rambut di dalamnya. Ketakutannya semakin menjadi-jadi ketika ia menemukan potongan kain yang ia kenali sebagai milik salah satu tetangga yang baru saja hilang. Pak Darno mulai menyadari bahwa hewan yang diberikan oleh pria misterius itu sebenarnya adalah manusia. Tapi semuanya sudah terlambat. Ia sudah terjerat dalam perjanjian gelap. Rahasia Pak Darno akhirnya terbongkar
ketika seorang warga yang curiga melihat gerobaknya pada malam hari. Saat itu, Pak Darno tidak sempat menyembunyikan sisa-sisa bahan yang ia gunakan. Warga yang marah langsung mengerahkan massa untuk menangkapnya. Pak Darno mencoba melarikan diri dengan gerobaknya. Tetapi di sebuah jalan sempit, gerobaknya terbalik dan semua daging yang ia simpan terjatuh, mengungkapkan fakta yang mengerikan. Dalam kemarahan, warga menyeret Pak Darno ke tengah lapangan desa. Mereka menyalakan api dan membakar gerobaknya bersama Pak Darno. Pria itu berteriak kesakitan, memohon ampun, tetapi amarah warga sudah membutakan mereka. Sebelum ia menghembuskan napas terakhirnya, Pak Darno berteriak, "Aku akan kembali. Kalian semua akan merasakan dendamku." Sejak malam itu, warga mengira semuanya telah selesai. Namun, beberapa bulan kemudian, satu persatu orang yang pernah membeli sate dari Pak Darno mulai mengalami kejadian aneh. Mereka mendengar suara kentongan di malam hari dan mencium bau sate terbakar meski tidak ada siapapun di luar. Sebagian dari mereka bahkan menghilang tanpa jejak. Lambat laun, cerita tentang tukang sate hantu menyebar. Pak Darno, dengan gerobaknya yang terbakar dan tubuhnya yang hangus, kini menjadi sosok mengerikan yang menghantui malam-malam kampung Sri Gading. Ia mencari korban baru, terutama mereka yang berani keluar malam atau terlalu penasaran untuk memesan satenya. Menurut para tetua desa, arwah Pak Darno akan terus berkeliaran hingga semua orang yang pernah memakan satenya membayar dosa mereka. Gerobaknya akan selalu muncul di malam hari, membawa aroma sate yang menggoda, tetapi mematikan. Dan setiap kali ada yang memesan satenya, arwah Pak Darno akan mendatangi rumah mereka, menuntut bayaran yang tidak pernah bisa dilunasi. Malam-malam mencekam di kampung Sri Gading terus berlangsung. Setiap kali suara "sate, sate" menggema di kegelapan, suasana desa seakan berhenti. Tidak ada anjing yang menggonggong, tidak ada lampu rumah yang menyala, dan tidak ada warga yang berani mengintip keluar jendela. Namun, kisah Pak Darno tidak hanya menjadi teror, melainkan juga misteri yang belum terpecahkan sepenuhnya. Tetua desa, Pak Rahman, mengungkapkan bahwa arwah Pak Darno menjadi sangat kuat karena perjanjian gelap yang ia buat dengan makhluk misterius malam itu. Pak Rahman mengatakan, selama gerobak satenya masih ada di dunia ini, kutukan itu tidak akan pernah berhenti. Namun, tidak ada yang tahu di mana gerobak itu berada setelah malam pembakaran. Sebagian percaya gerobak itu telah lenyap bersama api. Sementara lainnya yakin bahwa gerobak itu kini digunakan oleh arwah Pak Darno untuk berjualan di dunia gaib. Kejadian semakin mencekam ketika seorang pemuda desa bernama Ripi menjadi korban berikutnya. Ripi dikenal sebagai pemuda pemberani yang sering menantang hal-hal gaib. Suatu malam, saat suara tukang sate kembali terdengar, Ripi memutuskan untuk keluar dan membuktikan bahwa semua itu hanyalah cerita karangan. Dengan membawa senter di tangannya, ia berjalan perlahan menuju suara itu. Semakin dekat ia melangkah, bau sate yang terbakar semakin menyengat, membuatnya merasa mual. Di kejauhan, ia melihat bayangan gerobak yang ditutupi kabut tipis. Sosok Pak Darno dengan tubuh hangus dan mata merah menyala tampak berdiri di belakang gerobak itu. "Berani sekali kau keluar malam-malam," suara serak Pak Darno bergema, membuat bulu kuduk Ripi berdiri. Tetapi Ripi tidak mundur. "Aku tidak takut padamu," teriaknya sambil menyorotkan senter ke arah sosok itu. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat nyali Ripi benar-benar hancur. Cahaya senter menembus tubuh Pak Darno, memperlihatkan daging yang terbakar dan tulang yang mencuat. Suara tawa serak terdengar,
seolah-olah seluruh desa menjadi saksi dari kengerian itu. Keesokan harinya, Ripi tidak pernah kembali. Warga hanya menemukan sandal dan senter miliknya di persimpangan jalan, di mana bau sate yang menyengat masih tercium. Setelah hilangnya Ripi, warga desa semakin ketakutan. Namun, ada sekelompok pemuda pemberani yang memutuskan untuk menghentikan kutukan ini. Mereka adalah Doni, Andi, dan Sari. Dipimpin oleh Pak Rahman, mereka mulai mencari jejak gerobak sate Pak Darno. Pak Rahman membawa mereka ke hutan di pinggir desa, tempat di mana Pak Darno sering melewati rute terakhirnya sebelum terbakar. Gerobak itu tidak akan tampak di siang hari, kata Pak Rahman. Tapi, jika kalian mendengar suara kentongan atau mencium bau sate, itulah tandanya kalian mendekat. Setelah berjam-jam mencari, mereka akhirnya menemukan sebuah tempat yang aneh. Di tengah hutan, ada tanah lapang kecil yang dipenuhi abu hitam dan bekas bara api. Di sana, mereka melihat roda gerobak tua yang sebagian terbenam di tanah. Namun, saat mereka mencoba menggali lebih dalam, suara kentongan mulai terdengar, diikuti dengan aroma sate yang menusuk. Doni, yang mencoba mengambil roda gerobak itu, tiba-tiba merasa tangannya ditarik oleh sesuatu yang dingin dan licin. Ketika ia mendongak, sosok Pak Darno sudah berdiri di hadapannya. "Berani sekali kalian mengganggu tempatku," teriak Pak Darno dengan suara menggema. Gerobaknya muncul di belakangnya, lengkap dengan daging yang menggantung. Sebagian tampak masih berdarah. Sari, yang ketakutan, mencoba membaca doa-doa yang diajarkan Pak Rahman. Tetapi, sosok itu tidak mundur. Sebaliknya, ia semakin mendekat, dan bau daging busuk mulai memenuhi udara. "Semua ini karena kalian manusia serakah," katanya sambil menunjuk mereka satu persatu. Pak Rahman, dengan keberanian yang tersisa, mengangkat sebuah pisau kecil yang telah diberkati. "Darno, kau harus pergi. Tempatmu bukan di sini." Dengan doa-doa yang dilantunkan, Pak Rahman menusukkan pisau itu ke tanah di dekat gerobak. Seketika, suara jeritan mengerikan terdengar, dan tubuh Pak Darno mulai meleleh menjadi abu. Gerobaknya perlahan-lahan terbakar, seolah-olah api itu berasal dari dunia lain. Setelah kejadian itu, suasana kampung Sri Gading kembali tenang. Tidak ada lagi suara sate di malam hari, dan bau sate yang menyengat tidak pernah tercium lagi. Namun, warga desa tetap waspada. Mereka percaya bahwa arwah Pak Darno mungkin belum sepenuhnya hilang, terutama jika ada orang yang berani mengusik tempat peristirahatannya. Tetua desa menyimpan pisau yang digunakan Pak Rahman sebagai jimat, berjaga-jaga jika suatu hari arwah Pak Darno kembali dengan dendam yang lebih besar. Sampai hari ini, cerita tentang tukang sate hantu menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Warga desa menganggapnya sebagai peringatan untuk tidak mengambil jalan pintas dalam mencari kekayaan, karena dosa yang dilakukan di dunia akan selalu meninggalkan jejak yang menghantui.